Baca ulang ya. Baca ayat An-Najm. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa saja yang di langit yang 7 dan apa saja yang di bumi. Allah buat langit yo bumi itu untuk apa? Liyajziyal lazina asa'u bima amilu. Agar Allah membalas semua amalan yang jelek. Apapun amalan yang jelek itu dibalas. Mana dalilnya tadi? Surah Al-Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang beramal dengan amalan yang paling baik, khairan yarahu, dia akan serta-merta melihat balasannya. Didatangkan balasannya, dia lihat nanti di akhirat. Itu namanya yarahu, dia akan lihat. Ara yara. Ya. Sebaliknya gitu. Wa may ya'mal mithqala dzarrah. Siapa saja yang beramal walaupun kecil sebesar zarah. Kecil sekali. Sebesar semut. Zarah itu sebesar semut ada ya? Syarran, kejelekan paling jelek, itu akan dia lihat juga balasan yang jelek. Jadi hidup itu tidak gratis dah. Hidup bukan sesuatu yang tidak diminta. Karena hari berbangkit itu gunanya untuk itu. Orang kafir selalu mengingkari, menjazamkan di hatinya bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada. Tidak ada kebangkitan katanya. Kebangkitan tuh omong kosong, omong-omong aja tuh. Tidak ada hakikatnya. Coba kamu tengok hari-hari ini. Sekarang pagi, nanti siang, nanti malam, besok pagi lagi. Begitu selanjutnya. Tidak ada kiamat. Dibutakan oleh iblis. Otaknya itu dibutakan, disumbek, telinga disumbek, otak disumbek, hati disumbek. Mata pun dibutokan. Apa akibatnya? Akibatnya tidak masuk pengajaran. Sebagai bahan bakar jahanam lah dijadikan dia nanti. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Disebabkan apa tadi? Disebabkan 3 yang tidak berfungsi. Boleh ngerti ya? Taruh bawah. Situ aja. Ya. Lah. Hidup kok mati itu bukan habis. Sedang binatang aja ada sebagian yang dibangkitan. Binatang yang bertanduk itu diminta tanggung jawabnya. Kenapa menanduk orang tidak bertanduk? Liyu'ta haqqin haqqahu. Didatangkan pemilik hak zu haqqin haqqah. Setiap pemilik hak itu didatangkan haknya. Sampai-sampai kambing yang bertanduk, yang tidak bertanduk, itu didatangkan haknya nanti. Karena haknya diterampas. Karena disakiti dek kambing yang bertanduk, berarti kan tidak nyaman. Disakiti, ditanduk-tanduk dek kambing yang bertanduk karena minta keadilannya, dibangkitkan ya Allahnya.
Kambing yang tidak bertanduk tuh sama kambing yang zalim tadi dibangkitkan, ditanyanya. Apa yo kau sakitinya dulu, kau tanduk-tanduk kau sakiti. Iya. Nah, maka kambing yang tidak bertanduk di dunia gini, kau dia tanduk di akhirat. Untuk membalas kejahatan. Itu kambing nih. Bukan manusia. Apalagi manusia. Hak manusia itu dilindungi oleh Allah. Kehormatannya dilindungi, darahnya dilindungi, nyawanya dilindungi. Tidak sembarang-sembarang jadi itu. Allah tuh sangat teliti dia. Paham gak tuh? Siapapun yang tidak magiahkan hak itu akan dibangkitkan, ditanya. Berikan hak dia. Kalau berhutang, kalau tidak ada pembayarannya, kebaikanmu berikan sama dia. Kalau habis kebaikan, dosamu aja kamu pindahkan. Ya, kayak gitulah, itu kisah hadis muflis itu. Orang-orang yang bangkrut banyak amalannya tapi dosanya lebih banyak lah. Apalagi nak beramal dosa yang banyak. Amalan seketek, bakal raja amal soleh seketek, malai-malai. Dosa banyak. Orang yang banyak aja pahalonya udah bisa muflis. Atadru manil muflis. Tahukah kamu siapa yang bangkrut? Orang yang datang dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji, pahala puasa. Tapi di sisi lainnya membuat lo kejahatan, menzalimi si fulan, membunuh si fulan, menumpah darah, memfitnah, memakan harta fulan. Nah, itu pernah Abi khotbahkan dulu tuh. Orang yang bangkrut itu jangan sampai kalian masuk itu. Manil muflis, orang yang muflis. Kebaikan tidak ada, dosa yang banyak. Itu lebih parah lo dari yang muflis. Orang yang bangkrut aja parah. Sampai-sampailah habis harta kebaikannya dipangut. Antrian menuntut masih banyak, masih panjang lah itu. Kau menuntut, karena rugikan. Nyo tipu, nyo makan harta orang. Nah, itu perlu orang ketahui supaya yang baik. Jadi orang elok tuh dengan ilmu misalnya. Tidak bisa malamun-lamun aja dah. Malamun, menghayal. Pakai ilmu. Insya Allah nak payahna orang marah nang. Banyak yang baca buku-buku, kisah-kisah. Abi dulu banyak buku, banyak lo dipinjam orang, banyak yang bawa, banyak lo yang tinggal kan. Di Damas Raya barang yang tinggal, sampai siapa barang tinggal. Di Rimbo Panjang pun banyak aja buku yang tinggal. Yang bawa ke rumah tuh sudah tuh yang tinggal aja lain. Atau dituntut ini tuh. Siap-siap jangan menjauh nanti ya. Banyak buku-buku entah di mana letak lain. Kau membawa. Ini sabi baca lah, tambah ilmu bila lah. Pasal beli data untuk nambah ilmu lah. Ya kan? Tapi nak niyo bodoh-bodoh mereka dah. Tak ada menambah-nambah ilmu nak niyo dah. Tak sama je kalian dah. Kalian dapat ilmu tanang aja, antang aja. Tak tahu itu antang aja, nak mau cari tahu. Ya, hidup ke mati siapkan. Dan sampai masuk ayat Al-Fajr. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani, alangkah celakanya saya dari sebab bekal yang tak ada untuk kehidupan aku sekarang.
Jangan sampai mode itu kalian. Nanti ada azab yang tak pernah tengok azab nanti ya. Fa yauma idzin la yu'adzibuha fa yauma idzin la yu'adzibuhu azabahu ahad. La yu'adzibuhu azabahu, tidak ada yang menyiksa yang sekeras siksa yang seperti siksa ini. Akibat salah, akibat dosa disiksa dengan siksa yang tidak pernah ada sebelumnya. Tidak pernah kamu lihat satupun yang menyiksa seperti siksa ini. Itu harus ditakuti tuh. Jangan galak-galak, cengengeh-cengengeh jangan dengan ancaman ayat Allah itu. Bagaimanapun ayat itu pasti itu. Waman asdaqa minallahi qilan. Siapa yang lebih jujur, lebih tepat omongannya selain Allah? Tidak ada. Allah tu asdaqal hadis, sebaik-baik, sejujur-jujur perkataan. Tak percaya nggak, cari aja nanti yang sebut afasyahrun haza, ditanya oleh Allah nanti. Afasyahrun haza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Apakah ini sihir? Masuklah kamu ke dalam neraka, sabarlah kamu ataupun tidak sabar, terserahmu aja. Surat At-Tur itu. Ya. Ulang-ulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ayat kelima dari surah Al-Insyirah. Di inna ma'a, bersama kesusahan, kesulitan, kepayahan, itu akan menunggu kemudahan. Akan segera berubah kemudahan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersenang-senang dahulu, berpayah-payah, bersakit-sakit setelah itu. Ya. Kalau di masa mudamu bersenang-senang, di masa tuamu dipaksa untuk susah. Dipaksa kamu jualan nanti. Kamu tengok orang jualan, orang tua itu. Karena tidak punya apa-apa, dia paksa makan dengan kerja keras dia. Di hari tuanya kerja keras. Bekerja keras dari tua. Kita bikin layangan nyobek di jalan Desa Harapan. Kita menggalih kerupuknya berjalan yang jojo. Masih mending, masih muda. Kayak orang Palembang tau. Menggalih kerupuk Palembang masih muda ya. Masih enjoy aja nyawa jalan. Kalau lah tua tu ada punya yang paniang kayak umi kau tu ada tu. Paniang wakarajo setiap paniang sudah tu. Tapi kalau ndak ada nak dimakan ya harus di kerajaan walaupun paniang. Paniang berhenti dulu, tambah nak makan sudah tu. Itu kalau ndak punya apa-apa di hari tua itu tuh. Pas sanang-sanang aja kau taruh ya nanti beraki-raki ke tepian deh. Harusnya ke hulu tuh berakit-rakit, beraki-raki. Sakit-sakit kau dulu, payah-payah kau dulu. Sesuai jo ayat, masuk kau ke dalam ayat Al-Insyirah ayat 5. Inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab. Kalaulah selesai mengerjakan tugas yang cie, fansab. Kerajuan yang sudah tu lehalai sudah tu.
Ndak manuang-manuang santai-santai lah dah. Faragta fansab. Faiza faragta, kalau lah selesai lid. Kalau lah selesai kerajo iko lah berikutnya lah apa lah kerajo. Kerajo tu lama. Bisa 2 jam 5 jam. Ang tengok habis kerajo. Sudah maja si novel, maja si Hafiz lah. Sudah maja si Hafiz, maja si Nabil lah. Sudah tu maja wang lah. Sudah tu jadi imam lah. Kayak gitu. Faiza faragta fansab. Habis majang, sudah tu habis kerajo lah itu. Mencangku-cangku guys. Berpayah-payah dulu ya. Nanti menunggu kemudahan. Bermudah-mudah tuh nanti aja. Datang aja sendirinya tuh. Yang penting olahraga dulu. Payah-payah dulu. Jangan laloang. Lalok menyelisih Tuhan jangan. Menyelisihi Nabi, menyelisihi Allah. Yang selisihi nanti wa may ya'sillaha, itu artinya itu. Kalau taat ma'al lazina an'amallahnya. Kalau ya'sillah wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Kalau orang selisihi wa may ya'sillah namanya. Orang disuruh ati Allah wa ati Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallah. Dah ingin ang an'amallah ya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallah. Itu tafsir siratal ladzina an'amta alaihim tuh. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu. Mereka itulah yang diberikan Allah nikmat-nikmat. Minan nabiyyin ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Atas mereka diberi nikmat. Siapa itu? Di kalangan siapa? Minan nabiyyin, di golongan nabi. Wasiddiqin, para sidik-sidik, para jujur-jujur, orang-orang jujur. Wasyuhada, para syuhada, pembela agama Allah, ya'la'i kalimatillah. Wassalihin, orang-orang yang soleh, beramal dengan Quran dan Sunnah, cocok. Kayak gitu. Tapi kalau indah ada wa may ya'sillah wa may yata'adda hududallah, nar jahannam, melanggar batas-batas yang ditentukan, nar jahannam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, ada dalam surah itu An-Nisa kalau tidak salah. Ya, Abi pengen ud'u ila sabili rabbik bil hikmah dah. Mengajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mauizah. Dia masuk sarugo kalian. Tidak masuk neraka lah Abi minta. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.